Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Alif. Di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi nanti kalian selama 1 tahun ke depan akan belajar sejarah dengan saya, Taufikur Alif, seperti itu. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi awal tentang pelajaran sejarah Indonesia, yaitu mengenai konsep dasar dan cara berpikir sejarah. Tujuannya kenapa kalian harus mempelajari bab ini, yaitu ini itu sebenarnya bab awal kalian mempelajari sejarah. Itu tujuannya itu yang pertama agar kalian tahu konsep dasar sejarah, kalian mengerti yang disebutkan sejarah itu yang seperti apa, karena tidak semua yang berkaitan dengan masa lalu itu dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah. Dan juga selama nanti proses pembelajaran selama 1 tahun ke depan, kalian itu mampu berpikir sejarah. Sejarah itu punya skill tersendiri untuk mempelajarinya. Salah satunya itu adalah cara berpikir sejarah. Ada kronologis, ada diakronik, dan ada sinkronik yang nantinya akan Bapak jelaskan pada video ini. Seperti itu. Sebelum kita mulai, kita berangkat dulu dari konsep dasar sejarah. Sebenarnya apa sih yang kalian tahu tentang sejarah? Pasti kalau misalkan Bapak bilang sejarah, yang pertama di pikiran kalian pasti tentang masa lalu, apa yang sudah terjadi, sejarah berkaitan sama mantan gitu kan. Nah, sebenarnya sejarah itu awal mulanya berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya sejarah itu syajaratun, yang berarti pohon kehidupan. Kenapa sejarah itu berkaitan dengan yang namanya sebuah pohon? Karena sejarah itu sendiri pada awalnya digunakan oleh para kalangan kerajaan untuk menemukan silsilah keluarga. Biasanya disebutnya sebagai sebuah pohon kehidupan. Seperti itu, dari yang anaknya siapa, cucunya siapa, kakeknya siapa, kakek buyutnya siapa, itu biasanya digunakan sebagai sebuah silsilah yang biasanya digambarkan dalam sebuah pohon keluarga. Seperti itu. Nah, biasanya juga sejarah itu disebutkan Historia Magistra Vitae. Artinya sejarah adalah guru kehidupan. Kenapa disebut guru kehidupan? Karena biasanya kehidupan seseorang itu selalu berkaca pada pengalaman-pengalaman hidupnya. Makanya sejarah biasanya digunakan oleh orang-orang masa kini sebagai guru kehidupan, karena guru untuk diri kita masing-masing sebenarnya adalah sebuah pengalaman. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke pembahasan sejarah. Pada hakikatnya sejarah itu adalah ilmu. Sejarah itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lalu yang melibatkan manusia. Tolong dicermati, ada peristiwa di masa lalu dan melibatkan manusia. Konsep ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya sejarah. Jadi ada 3 konsep yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Itu ada konsep manusia, ada konsep ruang, dan juga ada konsep waktu. Bapak jelaskan dulu masing-masing dari ketiga konsep ini. Konsep manusia dalam sejarah. Yang namanya sejarah itu harus berkaitan dengan yang namanya manusia. Jika berkaitan dengan yang namanya hewan, tumbuh-tumbuhan, atau makhluk tidak kasat mata, itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah. Seperti itu. Lalu konsep yang kedua, konsep ruang. Ruang ini adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut. Di mana? Di Bandung, di Surabaya, di London, di Amerika, di Samudra Pasifik, di Mesir. Itu tempat terjadinya sejarah itu sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting dalam sejarah, yaitu konsep waktu. Konsep waktu di sini itu adalah waktu yang menunjukkan terjadinya peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Bisa menunjukkan tanggal atau bisa menunjukkan waktu yang sudah terjadi. Misalkan 17 Agustus 1945, hari ini adalah Bapak merekam video ini itu tanggal 1 September 2020. Berarti peristiwa 17 Agustus 1945 itu sudah terjadi. Berarti itu menunjukkan waktu yang sudah terjadi. Nah, ada juga konsep yang bisa menunjukkan waktu yang sudah terjadi, seperti kata kemarin. Kemarin Bapak mandi. Kemarin itu bisa hari kemarin. Kemarin itu bisa 2 hari yang lalu.
kemarin itu bisa 1 minggu yang lalu kemarin itu bisa 1 tahun yang lalu, tetapi tetap menunjukkan waktu yang sudah terjadi. Nah, ketiga konsep ini dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah jika tiga konsep ini itu disebutkan dalam sebuah fakta sejarah. Jadi sejarah itu juga harus benar-benar terjadi. Jika tidak benar-benar terjadi, tidak dapat dikatakan sebagai sebuah fakta sejarah. Contohnya Bapak berikan contoh fakta sejarah. Dibakarnya Bandung bagian selatan pada 23 Maret 1946 oleh rakyat Bandung secara sengaja itu diperingati sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Coba dicermati, sudah Bapak tandai di sini. Dibakarnya Bandung ini adalah konsep tempat, konsep ruang. Tanggal 23 Maret 46 ini adalah konsep waktu, dan oleh rakyat Bandung inilah konsep manusia. Inilah yang disebut sebuah fakta sejarah. Seperti itu. Nah, ini ada soal latihan yang nantinya akan ada di CBT dan nanti juga tolong dikerjakan, tolong dibaca. Jadi latihan ini Bapak pengen kalian dari 4 kalimat ini tolong tunjukkan sebuah fakta sejarah. Jadi antara kalimat 1, 2, 3, 4, fakta sejarahnya yang mana? Dan tolong kasih alasannya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke materi cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah yang pertama yaitu cara berpikir kronologis. Kronologis itu artinya mempelajari ilmu yang mempelajari waktu atau kejadian pada waktu tertentu. Artinya peristiwa itu harus berurutan sesuai dengan waktu terjadinya, yang dari yang awal sampai yang terakhir. Jadi kalau misalkan di abjad, di alfabet itu sebuah peristiwa ibaratkan adalah sebuah huruf, peristiwa itu harus berurutan dari A, B, C, D sampai Z. Jadi nggak bisa dalam sejarah itu cara berpikirnya itu acak-acakan. Jadi peristiwa yang pertamanya peristiwa A, loncat ke E, loncat ke H, loncat ke C, loncat ke G, loncat ke O. Nggak bisa kayak gitu. Harus berurutan. Itulah cara berpikir kronologis, cara berpikir yang berurutan. Nah, kenapa sih kalian harus menggunakan cara berpikir kronologis? Tujuannya itu agar kalian terhindar dari anakronisme. Anakronisme itu cara berpikir yang tadi, cara berpikir yang tidak sesuai dengan urutan terjadinya peristiwa. Jadi kalian urutannya harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalian urutannya dari 3 ke 4, ke 1, ke 5, ke 2. Itu nggak boleh dalam sejarah. Dalam belajar sejarah itu nggak boleh seperti itu. Makanya kalian skill yang pertama yang harus kalian miliki yaitu cara berpikir kronologis, cara berpikir yang berurutan. Seperti itu. Mohon maaf ada telepon. Oke, kita lanjut ke latihannya, cara berpikir yang kronologis. Nah, sebagai cara berpikir kronologis, ini ada soal latihannya. Jadi Bapak meminta mengurutkan periodisasi sejarah Indonesia dari yang awal terjadi sampai yang terakhir terjadi. Bapak kasih clue untuk soal latihan yang ini. Kita itu sekarang sedang hidup di masa reformasi. Ini masa yang kita hidup sekarang, masa reformasi. Dari tahun 1998 sampai hari ini itu disebut masa reformasi. Kalian urutkan dari yang nomor satunya itu masa yang apa. Seperti itu. Sampai ke yang terakhir masa reformasi. Jadi udah Bapak kasih clue untuk masa reformasi. Ini adalah masa yang terjadi di hari ini. Lanjut. Yang kedua, cara berpikir diakronik. Artinya diakronik itu melintas atau melampaui atau menjelajahi waktu. Tujuan dari kalian mempelajari cara berpikir diakronik itu kalian agar lebih teliti dalam mengamati sebuah gejala atau fenomena tertentu dari sebuah peristiwa pada masa tertentu. Jadi kalian agar lebih teliti. Contohnya seperti ini. Bapak contohkan ini di sini ada masa revolusi dari 1945 sampai 1949. Yang namanya cara berpikir diakronik, kalian itu harus tahu yang namanya periodisasi, yaitu pembabakan waktu yang berurutan sesuai dengan waktu kejadian. Masa revolusi di sini itu dimulai dari 1945 sampai 1949. Jadi artinya masa revolusi di sini itu mulai tahun awalnya itu tahun 1945. Tahun 1944 itu tidak termasuk dalam masa revolusi. Dan masa revolusi itu
sampai tahun 1949. Berarti masa revolusi itu 1945, 46, 47, 48, 49. Itu masa revolusi. Jadi ini batas tahun akhirnya. Pak, kalau 1950 itu masuk ke masa revolusi? Bukan. Itu bukan masa revolusi. Jadi yang disebut masa revolusi itu dari 1945 sampai 1949. Dan yang terakhir, cara berpikir sejarah itu ada cara berpikir sinkronik. Artinya itu mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa lalu dan waktu tertentu secara mendalam. Tadi udah ada cara berpikir kronologis dan cara berpikir diakronik. Yang ketiga, cara berpikir sinkronik. Contohnya Bapak ngasih satu buah buku, judulnya itu Bandung Awal Revolusi dari tahun 1945 sampai 1946. Kalau kalian menggunakan cara berpikir kronologis, buku ini itu membahas tentang Bandung dari tahun 1945 sampai tahun 1946, gitu kan. Nah, untuk cara berpikir sinkronik itu lebih mendalam lagi, aspek-aspek yang dibahas itu lebih spesifik, tidak secara keseluruhan, tapi hanya Bandungnya saja yang terjadi di awal revolusi. Kurun waktunya itu 1945 sampai 1946. Itu adalah cara berpikir sinkronik, seperti itu. Lalu ini konsep keberlanjutan, perubahan dan keberlanjutan. Sebenarnya ini materi ini juga masih berkaitan dengan cara berpikir, cuma Bapak jelasin sepintas saja. Jadi konsep perubahan dan keberlanjutan ini, setiap peristiwa sejarah itu sebenarnya berlanjut gitu. Sebuah peristiwa sejarah itu berkaitan dengan peristiwa yang lainnya. Itu di konsep yang pertama, di konsep perubahan. Jadi satu peristiwa dalam sebuah sejarah peristiwa itu pasti berkaitan dengan peristiwa yang lainnya. Itu di konsep perubahan. Contohnya, peristiwa bom atom Hiroshima Nagasaki yang terjadi tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus itu membuat Jepang menyerah pada sekutu di tanggal 15 Agustus. Contoh lainnya, hari ini kita merdeka karena peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu konsep yang selanjutnya, konsep keberlanjutan, itu adalah berjalannya suatu peristiwa secara berkesinambungan, konsisten tanpa terputus dalam kurun waktu yang lama. Contohnya Wangsa Syailendra berkuasa di Jawa. Jadi satu peristiwa itu terus tidak terputus-putus dalam kurun waktu yang lama, sehingga dalam konsep sejarahnya itu si peristiwa keberlanjutan ini tidak pernah berubah, makanya disebutnya keberlanjutan. Jadi sebuah peristiwa sejarahnya itu terus berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama, seperti itu. Nah, tugas yang terakhir, jadi ada 3 tugas. Gambarlah sebuah pohon keluarga berdasarkan keluargamu sendiri. Jadi Bapak minta kalian membuat sebuah gambar di buku catatan atau di kertas HPS buat semenarik mungkin. Contohnya nanti ada di modul, di contoh pengerjaan, di contoh penugasan. Contoh pohon keluarga itu seperti apa. Jadi anak, dari anak, orang tuanya siapa, orang tua ibunya siapa, bapaknya siapa. Terus nanti dicari lagi orang tua ayahnya siapa, ayahnya anak dari siapa, nenek dan kakek. Terus neneknya dari anak dari siapa, nenek dan kakek. Bapak minta buat semampu kalian. Kalau kalian cuma tahu sampai kakek nenek, gak jadi masalah. Kalau kalian bisa tahu sampai kakek buyut, hebat. Buat semampu kalian. Yang penting tergambar sebuah pohon keluarga. Seperti itu. Karena udah mau 15 menit juga, Bapak cukupkan sekian materi untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.